Bekasi yang dinyatakan reaktif COVID-19. Pihak PT KAI menyediakan alat tes rapid antigen sebanyak 20 alat per harinya. Pelaksanaan tes rapid antigen acak penumpang KRL berlangsung sejak Senin kemarin hingga hari Minggu esok. Penyebaran kasus COVID-19 di Kota Bekasi saat ini terus mengalami peningkatan pasca libur Lebaran lalu. Pemerintah Kota Bekasi pun mengimbau kepada warga untuk selalu menaati protokol kesehatan. Pos penyekatan swab antigen di Jembatan Suramadu ditiadakan. 2 pos baik di sisi Bangkalan dan sisi Surabaya juga ditiadakan. Pasca 20 hari operasional penyekatan swab antigen di Jembatan Suramadu, baik di pos sisi Bangkalan dan sisi Surabaya akhirnya resmi berakhir. Tidak hanya 2 arah di sisi Surabaya, peniadaan pos penyekatan ini juga berlaku di pos penyekatan Bangkalan, Madura. Hingga Selasa kemarin, jumlah yang menjalani tes swab selama pelaksanaan penyekatan sebanyak 50.993 orang. Dengan hasil 843 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dari tes swab PCR. Ya, pemirsa, pos penyekatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur sempat ricuh. Massa yang menolak tes cepat antigen memaksa menerobos pos penyekatan. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika kebijakan ini tidak dihentikan. Petugas TNI Polri berusaha menghalau massa yang menerobos penyekatan dan menghindari tes swab di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Selasa subuh. Para tenaga kesehatan yang berjaga di pos penyekatan pun terpaksa dievakuasi. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata. Nah, pada saat beberapa kendaraan itu melewati pos tenaga kesehatan, ada yang sempat melempar-lempar batu, kemudian menendang-nendang kursi dari tenaga kesehatan tersebut. Jadi di situ petugas TNI Polri yang berjaga mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk antisipasi untuk mengamankan petugas tenaga kesehatan yang berjaga di lokasi itu. Penyekatan di Suramadu telah berlangsung sejak awal Juni lalu. Kebijakan ini menuai penolakan keras dari warga Madura. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika penyekatan tidak dihentikan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan jika tes antigen di Suramadu baru bisa dihentikan apabila sudah ada surat izin keluar masuk sesuai kesepakatan dengan Kabupaten Bangkalan. Untuk mengantisipasi adanya kericuhan, pos penyekatan Suramadu dijaga ketat personel TNI Polri bersenjata lengkap. Petugas tetap menghentikan dan memeriksa pengendara yang datang dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kericuhan penolakan adanya pos penyekatan di Jembatan Suramadu, kini pos sudah ditiadakan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung bersama kami Oki Arisandi di Jembatan Suramadu, sisi Kota Surabaya. Selamat siang, Oki. Apa alasan penyekatan ini ditiadakan? Baik, selamat siang Deta, Wilson, dan juga pemirsa terkait dengan apa yang telah dilaksanakan sejak tanggal 6 Juni 2021 lalu, yakni pemerintah Kota Surabaya menerapkan adanya pos penyekatan bagi warga Madura yang melintasi Jembatan Suramadu dan hendak masuk ke Kota Surabaya. Kini pada hari ini, tepat pada tanggal 23 Juni 2021, telah resmi diberhentikan. Artinya, pos penyekatan ini hanya berlangsung sekitar 17 hari saja sejak tanggal 6 Juni 2021 lalu. Dan per hari ini, sesuai yang diinformasikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Reply mengatakan bahwa pos penyekatan baik di sisi Bangkalan maupun di sisi Kota Surabaya, keduanya sama-sama diberhentikan operasinya. Lantas bagaimana gantinya bagi masyarakat Madura yang ingin masuk ke Kota Surabaya dengan melintasi Jembatan Suramadu ataupun Pelabuhan Ujung Kamal, mereka wajib menunjukkan SIKM atau Surat Izin Keluar Masuk. SIKM ini bisa
dibuat atau diurus bagi warga Madura di masing-masing kecamatan sesuai tempat tinggal mereka. Nah, nantinya SIKM ini hanya berlaku 7 hari saja sejak tanggal dikeluarkan surat tersebut. Dan lebih lanjut, memang SIKM ini diperuntukkan bagi warga Pulau Madura yang berkegiatan sehari-harinya pulang pergi dari Madura ke Surabaya, seperti halnya adalah mereka yang pergi ke pasar maksud kami untuk berdagang ataupun mengantarkan barang atau bahkan pegawai negeri swasta maupun pegawai negeri sipil. Dan memang untuk mengurus SIKM ini sendiri, warga Madura wajib menunjukkan hasil tes swab antigen dengan hasil negatif. Nah, nantinya mereka juga harus melampirkan surat keterangan instansi tempat mereka bekerja atau keperluannya untuk apa. Setelah bisa memenuhi seluruh persyaratan, maka pihak kecamatan nanti akan mengeluarkan SIKM tersebut kepada pemohon, dan perlu diketahui bahwasannya rapid test antigen ini bisa dilakukan di salah satu rumah sakit yang ada di Bangkalan dan juga seluruh puskesmas di Bangkalan. Sebagai gantinya, nanti Polda Jawa Timur akan melakukan strategi lebih lanjut untuk menangani COVID-19 di Bangkalan dengan lebih berfokus pada 8 desa dan 5 kecamatan yang ada di Bangkalan Madura untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 khususnya varian Delta atau B1617.2 asal India. Wilson dan Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Oke Arisandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, angka kematian terus melonjak, penjualan peti jenazah COVID-19 di Jakarta meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda.